Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Mawayuni dengan NIM 2114050014. Di kuliah Tafsir Tarbawi, saya akan menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. Sebelum itu saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahudu ala hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahu azim. Baik, kita akan menjelaskan arti berkata. Yang pertama, Allahu artinya Allah. La ilaha artinya tiada Tuhan. Illa huwa artinya selain Dia. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Qayyum artinya yang terus-menerus mengurus makhluknya. La hususinatu tidak mengantuk. Wala naum dan tidak tidur. Lahu miliknya. Mafis sama apa yang ada di langit. Wa ma fil ard apa yang ada di bumi. Manzalazi tidak ada yang dapat. Yasfa'u memberi syafaat. Indahu di sisinya. Illa biizni tanpa izinnya. Ya'lamu dia mengetahui. Ma baina aydihim apa yang di hadapan mereka. Wa ma khalfahum dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna dan mereka tidak mengetahui bisai'im sesuatu apapun min ilmihi tentang ilmunya illa bima syaa melainkan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursinya meliputi samawati langit wal ard dan bumi. Wala yahuduhu hifdzuhuma dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim dan Dia maha tinggi, maha besar. Penafsiran menurut Ibnu Katsir. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Maksudnya, Allah memberitahukan bahwasanya Dialah satu-satunya ilah yang tunggal yang wajib untuk disembah oleh seluruh alam tunggal dalam uluhiyahnya. Dialah Allah yang hidupnya kekal dan tidak pernah mati selamanya, yang mengendalikan segala yang ada. Dengan demikian, semua yang ada di dunia ini sangat membutuhkannya, sedangkan Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Tidak akan tegak semua itu tanpa perintahnya. Seluruh makhluk ini adalah ciptaannya, dan Dialah yang mengatur seluruhnya. Yang kedua, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. Maksudnya Dia selamat dari cacat, kekurangan, kelengahan, dan kelalaian dalam mengurusi makhluknya. Bahkan sebaliknya Dia senantiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dikerjakan setiap individu dan Dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya dan di antara kesempurnaan sifatnya adalah Dia tidak pernah dikalahkan, dikuasai oleh kantuk.
Oleh karena itu, dia juga berfirman, dan tidak juga tidur, karena tidur itu lebih kuat dari ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Hal itu merupakan memberitahukan bahwa semua makhluk dan hambanya ya, dan berada di dalam kerajaannya, penguasaannya, dan juga kekuasaannya. Yang keempat, man dzalladzi yasma'u indahu illa biizni. Artinya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak seorang pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang demikian itu sebagai bukti yang menunjukkan ilmunya meliputi segala yang ada, baik yang lalu maupun yang kini dan yang akan datang. Yang keenam, wala yuhituna bisai'im min ilmihi illa bima syaa. Artinya, mereka tidak mengetahui apa-apa dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya, tidak seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mungkin juga makna penggalan ayat tersebut adalah manusia tidak dapat mengetahui ilmu Allah sedikit pun, zat dan sifatnya, melainkan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadanya. Yang ketujuh, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Artinya, Al-Kursi adalah tempat kedua kaki, sementara Al-Arsy tidak seorang pun yang mampu mensifatinya. Hal ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan kerajaannya. Kalau keadaan kursi seperti ini, di mana luasnya melebihi luas seluruh langit dan bumi yang begitu luas dan begitu besar, dan besarnya semua makhluk yang ada padanya, maka alangkah agungnya arsy tersebut yang ukurannya lebih besar dari kursi. Wala ya'uduhu hifsuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, tidak memberatkan dan tidak pula melelahkan menjaga seluruh langit dan bumi, serta apa-apa yang ada pada keduanya atau di antara keduanya, semua itu dijaganya dengan mudah. Dialah yang memenuhi hajat setiap orang yang berusaha, dan Dia Maha Tinggi dengan sebenarnya. Dia di atas arasinya yang Maha Tinggi dengan keperkasaannya terhadap seluruh makhluk. Dia Maha Tinggi dengan kekuasaannya karena kesempurnaan sifatnya. Yang Maha Agung, di mana segala keagungan orang yang besar akan terkalahkan di hadapan keagungannya, akan dikerdil di bawah ketinggiannya segala kekuasaan raja yang diktator. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dengan ayat ini adalah yang pertama, ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Banyak riwayat dan nas yang menyebutkan tentang
keutamaannya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Saninya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Munsir, apakah engkau mengetahui sebuah ayat yang paling agung dalam Al-Quran?" Aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia berkata, maka Rasulullah SAW menepuk dadaku dan berkata, selamat dengan ilmu yang kau miliki, wahai Abu Munsir. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Saninya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku untuk menjaga harta zakat bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang kepadaku, maka dia pun mengambil makanan itu, maka aku pun menangkapnya. Lalu aku berkata kepadanya, aku akan mengadukan dirimu kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis. Lalu orang itu berkata, apabila engkau hendak tidur pada ranjang tidurmu, maka hendaklah engkau membaca ayat kursi, sebab senantiasa ada yang akan diutus untuk menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sehingga waktu pagi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, dia telah berkata jujur kepadamu padahal dia adalah sosok pembohong, itulah setan. Yang kedua, luasnya ilmu Allah dan meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan akan terjadi dan apa yang tidak terjadi. Dan seandainya terjadi, dia mengetahui bagaimana kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwal wa ya'lamu ma fil bar wal bahar." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. Ketiga, keagungan dan keluasan kekuasaan Allah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dan pengagungan semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan, maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa lelah dan letih menjaga seluruh langit dan bumi, bahkan hal itu adalah perkara yang mudah dan enteng baginya. Sesungguhnya Allah menahan langit bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat serta pengikut beliau. Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia yang hidup kekal. Syekh Abdurrahman Al-Sadi berkata, ayat yang mulia ini termasuk ayat yang paling agung dan mulia, sebab mengandung perkara-perkara yang besar, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Banyak hadis yang menjelaskan tentang anjuran membaca ayat ini dan menjadikan sebagai wirid bagi seseorang agar dia bisa membacakan baik waktu pagi atau petang saat tidur setelah mengerjakan salat wajib. Ayat ini memberitakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak mendapatkan sifat uluhiyah di hadapan seluruh makhluknya. Dia maha hidup, tidak mati selamanya, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Di dalam hadis yang panjang menjelaskan bahwa tentang masalah syafaat Rasulullah SAW bersabda, maka beliau pun pergi mendatangi bawah arsy, maka aku pun bersujud kepada Tuhan Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan bagiku bagian tertentu dari kalimat pujian dan pujaan yang indah baginya, di mana kalimat tersebut tidak pernah terbuka bagi seorang pun sebelumku. Kemudian dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, dan mintalah syafaat, maka engkau diberi syafaat denganmu.
Baiklah, sekian penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Eh, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.